Yo guys, ketemu lagi di Sekelebat Info, di mana nanti kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 9 lebih 9 menit guys, tanggal 22 September 2022. Dan seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, akhirnya perwakilan dari The Fed yaitu Jerome Powell mengumumkan ya untuk interest rate-nya dinaikkan lagi sebanyak 75 basis point guys, atau sekitar 0,75%. Akibatnya apa? Market longsor lagi guys. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, untuk global market cap turun 2,36% guys selama 24 jam ini. Bitcoin pun turun 3,23% guys. Ethereum juga ikut-ikutan turun 6,8%, BNB 1,58%, XRP 2,74%, Cardano 5% guys. Padahal hari ini adalah jadwal untuk upgrade dari Cardano guys untuk fasilnya. Ini malah turun ya. Jadi secara keseluruhan untuk market crypto ini merah lagi guys. Kemudian efeknya apa guys? Ya kalau kita lihat di grafik ini ya, khususnya untuk Bitcoin, semalam itu sempat ya struggling dia guys, sempat naik turun karena semalam saya mengikuti, tapi akhirnya gak kuat juga guys, dan terbawa keadaan ekonomi secara makro ya, akhirnya harga dari Bitcoin ini pun turun. Dan kita doakan bersama-sama guys, semoga penurunan ini akan tetap bertahan di area 17.620 lah ya, atau di 17.700 sampai di area 18.000 lah ya. Karena titik support ini sangat penting. Jika nanti titik support ini tertembus, bisa jadi untuk target support berikutnya bisa lebih dalam lagi guys. Ini sangat berbahaya banget ya. Dan apakah potensinya itu ada? Sepertinya masih ada guys. Karena kalau kita ingat tadi ya, targetnya itu di 4,25%, berarti masih kurang sekitar 1% lagi ya untuk suku bunganya. Dan kemungkinan nanti di rapat FOMC berikutnya masih ada kemungkinan untuk menaikkan suku bunganya lagi guys. Mungkin akan diperhalus, pertama di 0,5% dulu, baru nanti akan ditambah lagi 0,5% lagi. Kemungkinan seperti itu ya. Dan kita berdoa aja semoga pasar ini juga mulai optimis ya, khususnya untuk Bitcoin ini guys. Kalau kalian lihat di berbagai analisa ataupun berbagai statistik ya, kalau Bitcoin itu sekarang sudah mencapai bottomnya guys. Tinggal pertanyaannya, kapan Bitcoin ini akan segera bull run lagi? Itu yang kita harus tunggu guys. Oke? Kita langsung saja menuju ke informasinya. Pertama datang dari cointelegraph.com guys, dan ini berhubungan dengan interest rate semalam ya, FOMC semalam. Jadi Jerome Powell ini akhirnya memperpanjang penderitaan ekonomi kita guys dengan menaikkan 0,75% interest rate. Jerome Powell di sini mengatakan bahwa dia bertujuan ya untuk memberikan ekonomi soft landing. Namun dia juga mengatakan tanggung jawab kami untuk memberikan stabilitas harga adalah tanpa syarat guys. Kecuali bahwa soft landing yang ingin dia capai adalah sesuatu dari novel fiksi ilmiah. Ini adalah sesuatu yang mereka ikuti ya untuk situasi yang tidak percaya ini guys. Dan mantan Presiden Federal Reserve Bank of New York yaitu William Dudley mengakui hal itu dengan mengatakan mereka akan mencoba menghindari resesi ini guys, dan mereka akan mencoba untuk mencapai soft landing. Masalahnya adalah ruang untuk melakukan itu hampir tidak ada pada saat ini guys. Presiden Federal Reserve Bank Cleveland, Loretta Mester, salah satu dari 12 yang memberikan suara untuk menaikkan suku bunga, telah bergabung dengan Powell, menyatakan bahwa The Fed ini perlu menaikkan suku bunga menjadi lebih dari 4% dan menahannya di sana guys. Hanya satu pertanyaan yang tersisa, dan bukan di mana tingkat suku bunga akan berakhir. Pertanyaannya adalah mengapa The Fed bersikeras untuk menghilangkan penderitaan ini. Tidak diragukan lagi bahwa kenaikan suku bunga sebesar 150 basis poin akan benar-benar mengguncang pasar guys. Demikian juga kenaikan 75 basis poin dengan janji akan lebih banyak lagi yang akan datang, dan ada keuntungan untuk mengambil risiko sekaligus. Selesai sekali, Powell bisa saja keluar dan dengan jelas mengartikulasikan jalan ke depannya guys. Dia bisa meyakinkan Wall Street, warga, dan mitra dagang di seluruh dunia bahwa kenaikan 150 basis poin adalah peluru ajaib yang dibutuhkan untuk menurunkan inflasi, dan bahwa setiap gerakan lain akan menjadi beberapa inci daripada mil. Sebaliknya, Powell mencatat pada konferensi pers hari Rabu bahwa tambahan 100 atau 125 basis poin akan diperlukan pada akhir tahun ini guys. Seperti kebanyakan perubahan, komunikasi yang jelas adalah elemen terpenting untuk mendapatkan dukungan, dan saat ini para pedagang merasa dikhianati guys. Pada awalnya, perkiraan The Fed menunjukkan bahwa kenaikan 75 basis poin adalah bersejarah dan tidak mungkin direplikasi. Namun, inflasi tetap ada guys. Dalam jangka panjang, pendekatan yang jujur akan menciptakan lebih banyak pergolakan di ujung depan, memungkinkan penyembuhan dimulai lebih cepat.
Sebuah studi Brookings Institution memahami inflasi Amerika Serikat selama era COVID dan mencapai kesimpulan yang tidak mengejutkan. The Fed kemungkinan perlu mendorong pengangguran jauh lebih tinggi dari proyeksi 4,1% jika ingin berhasil menurunkan inflasi ke target 2% di akhir 2024. Terkait dengan cryptocurrency, kenaikan suku bunga seharusnya tidak mengubah tren dibandingkan dengan aset tradisional ya guys. Dan pukulan apapun ke pasar akan memengaruhi aset digital dan juga aset tradisional. Agar pasar bullish lain muncul, reformasi regulasi akan diperlukan dan itu tidak akan terjadi sampai setidaknya tahun depan guys. Semakin cepat The Fed mencapai angka ajaibnya, semakin cepat pemulihan ekonomi akan dimulai. Dengan cara itu, komunitas kripto harus menyukai garis waktu yang dipercepat. Sesuai yang diinformasikan juga ya di cointelegraph.com bahwa Bitcoin, Ethereum, dan juga altcoin ini sedang menahan kenaikan intraday setelah The Fed menaikkan suku bunga sebesar 0,75% ini guys. Jadi selain kenaikan 0,75% untuk basis poin, Federal Reserve juga menetapkan target suku bunga di tahun 2022 itu di angka 4,4% guys. Wah, ternyata bukan di 4,25 guys. Targetnya di 4,4%. Wow, gila ini. Dan tentu saja akan membuat analis Bitcoin itu memperkirakan penurunan lebih lanjut ya untuk Bitcoin ini guys. Kita baca informasinya. Jadi Bitcoin ini mundur dan membalikkan kenaikan intraday setelah Federal Reserve mengumumkan kenaikan suku bunga 75 basis poin ketiga berturut-turut pada 21 September kemarin guys. Harga Bitcoin turun sekitar 6,5% dari tertinggi intradaynya di 19.950 dolar mencapai 18.660 dolar setelah pernyataan Komite Pasar Terbuka Federal. Penurunannya mencerminkan koreksi mendadak serupa di pasar saham Amerika Serikat dan patokan S&P 500 turun 0,5% setelah pembaruan The Fed. Di sisi lain, imbal hasil dari US Treasury 10 tahun melonjak menjadi 3,6% setelah pengumuman The Fed versus 3,56 dalam 5 menit sebelumnya. Dan demikian pula hasil pada catatan Treasury 2 tahun naik dari 3,98% menjadi 4% dalam jangka waktu yang sama. Indeks dolar Amerika Serikat atau DXY yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang mata uang asing utama melonjak ke 111,57 guys. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir. Kalau kalian lihat ya di grafik ini untuk pergerakan DXY atau indeks mata uang dolar. Jadi semalam itu setelah pengumuman The Fed ya untuk menaikkan interest rate-nya 0,75%, naiknya itu lumayan kenceng guys, seperti yang bisa kalian lihat di grafik ini. Dan sekarang pun masih ada tekanan untuk naiknya guys. Inilah salah satu sebab kenapa para investor itu keluar dari aset-aset yang lebih beresiko dan mengalihkan aset mereka ke dolar ini guys. The Fed juga menerbitkan dot plot yang diperbarui yang sesuai dengan proyeksi suku bunga individu pejabatnya pada akhir 2025 mendatang. Perkiraan ini mengisyaratkan kenaikan suku bunga tambah di masa depan guys, dengan target 2022 berada di 4,4% dan 2023 menargetkan 4,6%. Wah, ternyata ini masih berlanjut guys. Gila ini. Saya kira targetnya cuma di 4,4% doang. Habis itu kelar gitu. Ternyata di 2023 ada target barunya, menargetkan di 4,6%, lebih gede lagi. Wah, makin parah aja ini ke depannya nih kayaknya. Pejabat Bank Sentral juga memperkirakan bahwa suku bunga kebijakan akan mencapai puncaknya pada 4,6% pada tahun 2023. Setelah itu akan turun menjadi 3,9% pada tahun 2024, diikuti oleh penurunan lagi menjadi 2,9% pada tahun 2025. Kenaikan dolar dan penurunan Bitcoin setelah pembaruan The Fed mencerminkan meningkatnya selera investor untuk uang tunai dan instrumen berbasis uang dibandingkan dengan aset beresiko. Sementara itu, dot plot Bank Sentral mengisyaratkan bahwa sentimen investor akan tetap tidak berubah hingga akhir di tahun 2023. Harga Bitcoin dapat terus menderita karena sikap hawkish ini ya dari The Fed dan upayanya untuk menurunkan inflasi dari level 8,3% saat ini. Setelah pembaruan Bank Sentral, banyak analis mencatat bahwa harga Bitcoin dapat menembus di bawah kisaran dukungan teknisnya ya saat ini, yaitu di harga 18.000 US ya sampai di 20.000 dolar. Mengingat bahwa The Fed dapat menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin sebelum penutupan tahun ini guys. Prospek teknis untuk Bitcoin tampak sama-sama bearish guys, khususnya untuk cryptocurrency telah membentuk pola pembalikan bearish yang dijuluki head and shoulders, yang target labanya berada di sekitar 14.000 US dollar, seperti yang diilustrasikan di bawah ini guys. Wah, mengerikan sekali ya. Udah kayak air terjun aja nih. Sebaliknya, rebound dari level support head and shoulders di 18.800 dolar dapat membuat Bitcoin mengincar di 22.500 dolar ya sebagai target kenaikan sementara guys. Jadi
Gimana menurut pendapat kalian untuk kenaikan suku bunga The Fed ini guys? Apakah kalian masih kuat untuk survive? Tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.